Kronologi OTT KPK di Sultra, diwarnai bantahan hingga berbuntut panjang KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di Sulawesi Tenggara terhadap Bupati Kolaka Timur Koltim Abdul Aziz. Aksi OTT tersebut pun sempat menuai polemik. Dirangkum Detikcom, Sabtu tanggal 9 Agustus tahun 2025, mulanya OTT ini dilakukan di Sultra pada Kamis 7/8 kemudian bergerak ke Sulawesi Selatan, Sulsel. OTT di Sultra ini berkembang ke Jakarta. Dari OTT itu, KPK mengamankan 7 orang. OTT ini sempat menimbulkan polemik terkait keterangan pihak yang ditangkap. Informasi OTT di Sultra ini awalnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Tanak membenarkan adanya OTT di wilayah tersebut. Iya, benar, kata Tanak. Kemudian, awak media mempertanyakan sosok pejabat yang terjaring OTT tersebut. Saat ditanyakan apakah Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz menjadi salah satu pihak yang ditangkap, Tanak lagi-lagi membenarkan. Koltim, kata Tanak melalui pesan singkat ketika ditanya identitas Bupati yang terjaring OTT. Bupati Koltim bantah kena OTT. Abdul Aziz pun membantah kabar bahwa dirinya terkena OTT KPK. Abdul Aziz mengaku baru mengetahui informasi OTT KPK beberapa jam sebelumnya. Saya baru dengar kabar ini 3 jam lalu. Hari ini saya dalam kondisi baik, sedang ikut rakernas. Kalau ada proses penyelidikan, saya siap taat dan patuh. Tapi kalau ini bagian dari drama dan framing, itu sangat mengganggu secara psikologis, juga mengganggu masyarakat, ungkap Aziz saat konferensi pers di sela persiapan Rakernas Nasdem di Makassar. Dalam keterangannya, Kamis tanggal 7 Agustus. Sementara itu, Bendum Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan partainya menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Namun Sahroni meminta KPK tidak membuat drama dalam proses penegakan hukum. Kami menghormati hukum dan proses penyelidikan, tapi jangan lakukan drama dalam ruang terbuka di media sosial. Abdul Aziz ada di sebelah saya dan sedang mengikuti Rakernas. Kalau berita yang tidak ada menjadi ada, itu jadi pertanyaan. Sangat disayangkan jika drama ini dimainkan oleh pihak yang kita tidak tahu maksud dan tujuannya. Tegas Ahmad dalam kesempatan yang sama, KPK bantah sebut nama Abdul Aziz. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengeluarkan pernyataan terbaru terkait kabar operasi tangkap tangan OTT, yang menyeret nama Bupati Kolaka Timur Koltim Abdul Aziz. Tanak membantah menyebut nama Abdul Aziz terkait OTT tersebut. Hingga saat ini pihak KPK tidak pernah menginformasikan bahwa Abdul Aziz terjaring operasi tangkap tangan OTT, kata Tanak kepada wartawan. Kamis tanggal 7 Agustus. Tanak lantas menjelaskan panjang lebar mengenai penanganan kasus korupsi di KPK, termasuk pelaksanaan OTT. Dia mengatakan KPK melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi salah satunya melalui laporan masyarakat. Sepengetahuan saya, aparat penegak hukum, khusus KPK, telah melaksanakan tugas penegakan hukum dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab, jelas Tanak. Ditangkap setelah Rakernas, akhirnya KPK menangkap Abdul Aziz terkait kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus rumah sakit itu. Abdul Aziz ditangkap setelah Rakernas Nasdem. Setelah selesai Rakernas, kata Wakil Ketua KPK Fitro Rochahyanto ketika ditanya mengenai penangkapan Abdul Aziz, Jumat tanggal 8 Agustus. Abdul Aziz tiba di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 8 Agustus pukul 16.23 waktu Indonesia Barat. Abdul terlihat mengenakan kemeja coklat dan topi putih. Abdul hanya melambaikan tangan saat tiba dan langsung dibawa menuju ruang pemeriksaan. Abdul merupakan salah satu pihak yang diamankan KPK dalam kasus ini. Abdul ditangkap setelah Rakernas Nasdem di Makassar, Sulawesi Selatan. Kronologi OTT KPK di Sultra, diwarnai bantahan hingga berbuntut panjang. Tim Detikcom, Detik News, Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025 pukul 12.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka dalam rangkaian operasi tangkap tangan OTT di Sulawesi Tenggara, Sultra. Adrial Akbar, Detikcom. Jakarta, KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di Sulawesi Tenggara terhadap Bupati Kolaka Timur Koltim Abdul Aziz. Aksi OTT tersebut pun sempat menuai polemik. Dirangkum Detikcom, Sabtu tanggal 9 Agustus tahun 2025, mulanya OTT ini dilakukan di Sultra pada Kamis tanggal 7 Agustus tahun 2025. Kemudian bergerak ke Sulawesi Selatan, Sulsel. OTT di Sultra ini berkembang ke Jakarta. Dari OTT itu, KPK mengamankan 7 orang. OTT ini sempat menimbulkan polemik terkait keterangan pihak yang ditangkap. Informasi OTT di Sultra ini awalnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.
Tanak membenarkan adanya OTT di wilayah tersebut. ADVERTISEMENT. Iya, benar, kata Tanak. Kemudian, awak media mempertanyakan sosok pejabat yang terjaring OTT tersebut. Saat ditanyakan apakah Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz menjadi salah satu pihak yang ditangkap, Tanak lagi-lagi membenarkan. Koltim, kata Tanak melalui pesan singkat ketika ditanya identitas Bupati yang terjaring OTT. Bupati Koltim bantah kena OTT. Abdul Aziz pun membantah kabar bahwa dirinya terkena OTT KPK. Abdul Aziz mengaku baru mengetahui informasi OTT KPK beberapa jam sebelumnya. Saya baru dengar kabar ini 3 jam lalu. Hari ini saya dalam kondisi baik, sedang ikut Rakernas. Kalau ada proses penyelidikan, saya siap taat dan patuh. Tapi kalau ini bagian dari drama dan framing, itu sangat mengganggu secara psikologis, juga mengganggu masyarakat, ungkap Aziz saat konferensi pers di sela persiapan Rakernas Nasdem di Makassar. Dalam keterangannya, Kamis tanggal 7 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Bendum Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan partainya menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Namun Sahroni meminta KPK tidak membuat drama dalam proses penegakan hukum. Kami menghormati hukum dan proses penyelidikan, tapi jangan lakukan drama dalam ruang terbuka di media sosial. Abdul Aziz ada di sebelah saya dan sedang mengikuti Rakernas. Kalau berita yang tidak ada menjadi ada, itu jadi pertanyaan. Sangat disayangkan jika drama ini dimainkan oleh pihak yang kita tidak tahu maksud dan tujuannya.